Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi masih di bab getaran dan gelombang. Kita akan bahas tentang aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Apakah adik-adik masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Yap, benar, tentang mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas atau menyinggung tentang sistem sonar yang dimiliki oleh kelelawar. Nah, pada kali ini kita akan coba bahas tentang sistem sonar yang digunakan pada teknologi. Ya, jadi sistem sonar ini juga digunakan dalam teknologi nih adik-adik. Untuk itu, simak video ini terus sampai akhir ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Oh iya, sebelumnya pernahkah adik-adik mendengar tentang kata USG? Yap, USG adalah salah satu peralatan medis yang dapat digunakan untuk mendeteksi keadaan janin dalam kandungan. Alat ini bekerja dengan cara memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke rahim ibu hamil. Lalu, bagaimana sih sebenarnya sistem kerja USG ini? Adakah teknologi lain yang memanfaatkan getaran dan gelombang selain USG? Nah, untuk itu, mari kita pelajari satu persatu teknologi yang memanfaatkan getaran dan gelombang. Nah, ini salah satu potret dari USG ya, hasil USG. Itu terdapat gambar janin. Nah, mari kita pelajari bersama dengan semangat. Bahasan materi kita pada kali ini mencakup 6 bahasan. Yang pertama, ultrasonografi, yang kedua, sonar, yang ketiga, terapi ultrasonik, yang keempat, pembersih ultrasonik, yang kelima, sonifikasi, dan yang terakhir, ada pengujian ultrasonik. Tentu kita semakin penasaran bukan? Bagaimana sih teknologi-teknologi ini memanfaatkan getaran dan gelombang? Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang ultrasonografi atau USG. Seperti yang sempat disinggung di awal, USG ini fungsinya untuk melihat janin di dalam rahim seorang ibu. Nah, bisa adik-adik lihat gambar tersebut merupakan potret dari hasil USG. USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi gelombang yang digunakan itu berkisar antara 1 sampai 8 MHz atau sama dengan 1 juta sampai 8 juta Hz. Nah, USG ini digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, kemudian bisa melihat bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Lalu, bagaimana bisa sih gelombang bunyi dapat menghasilkan gambar seperti yang pada USG tadi? Nah, ini dia. Jadi, yang pertama, alat USG akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke dalam jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut transducer. Ya, ultrasonik ini merupakan gelombang yang lebih dari 20.000 Hz besarannya ya, harus diingat-ingat. Kemudian setelah itu, gelombang tersebut akan dipantulkan sebagian oleh jaringan tubuh dengan besar yang beragam. Kemudian setelah itu, gelombang yang telah dipantulkan akan diterima oleh transducer. Nah, setelah itu transducer ini mengubah gelombang yang diterima menjadi sinyal listrik terlebih dahulu dan barulah dihantarkan ke komputer. Nah, setelah itu barulah komputer akan memproses dan mengubah sinyal listrik tadi menjadi gambar. Nah, itu ya. Kemudian kita bahas ke teknologi selanjutnya, yaitu sonar. Sonar atau sound navigation and ranging. Fungsi dari sonar ini yaitu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Kemudian yang kedua, digunakan nelayan untuk menentukan lokasi di mana ikan berada. Kemudian bisa juga untuk menentukan kondisi ombak dan kecepatan arus air laut. Nah, sonar ini sama seperti sistem yang dimiliki oleh kelelawar ya teman-teman. Hanya saja dalam teknologi sonar ini digunakan pada kapal yang tadi ya untuk mengukur kedalaman laut, dan bisa juga digunakan untuk nelayan untuk menentukan lokasi yang tadi. Oke, selanjutnya masih sonar. Bagaimana sih sebenarnya proses pada teknologi ini? Apakah sama ataukah beda dengan sistem sonar pada kelelawar? Nah,
Sebenarnya, sistem sonar ini mirip seperti sistem sonar pada kelawar dan lumba-lumba ya adik-adik. Jadi, gelombang bunyi yang dipancarkan itu akan mengenai sebuah penghalang. Nah, penghalang ini contohnya dasar laut. Lalu, setelah mengenai dasar laut, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali sebagai gema. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk bergerak turun ke dasar gelombangnya sampai kembali lagi ke atas itu diukur dengan cermat. Data-data tersebut seperti waktu dan kecepatan tersebut itu dirumuskan dengan S sama dengan V kali T per 2. Dengan S yaitu ke dalam laut, V sama dengan kecepatan gelombang ultrasonik, dan T adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Nah, alat pemancar gelombang yang ada pada kapal ini disebut sebagai transducer. Alat penerima pantulan gelombang dan pendeteksi yaitu disebut detektor. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik. Nah, ini adalah gambaran dari terapi ultrasonik. Seperti namanya, terapi yang merupakan salah satu pengobatan yang mungkin adik-adik bisa lihat gambar di sebelah kanan itu merupakan seseorang yang sedang terapi mengenai batu ginjalnya. Nah, ini merupakan di bawahnya adalah contoh dari alat untuk terapi ultrasonik ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita pindah ke slide berikut. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Dengan metodenya yaitu memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi yaitu 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh. Fungsinya untuk menangani kesleo ligamen maupun otot, tendonitis, inflamasi sendi, dan osteoartritis. Juga digunakan untuk memecah batu ginjal ya, seperti gambar yang tadi. Kemudian bisa juga untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. Selain itu bisa menghantarkan obat kemoterapi terhadap sel kanker di otak, dan lain-lain. Nah, gali terus informasinya adik-adik. Kita lanjut ke bahasan yang keempat yaitu pembersih ultrasonik. Nah, pembersih ultrasonik ini merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400 kHz dan cairan pembersih tertentu. Cairannya bisa berupa air biasa dan untuk membersihkan benda. Nah, contohnya benda yang bisa dibersihkan oleh pembersih ultrasonik ini yaitu perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat elektronik tertentu. Nah, ini merupakan gambaran dari pembersih ultrasonik. Pembersih ultrasonik ini membersihkan benda ya, salah satunya elektronik. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar satu alat elektronik sebelum dibersihkan oleh pembersih ultrasonik. Terlihat begitu kotor ya. Setelah dibersihkan oleh pembersih ultrasonik, mari kita lihat hasilnya. Tadam! Menjadi lebih bersih. Oke. Kita next ke bahasan masih pembersih ultrasonik. Setelah kita tahu bagaimana bisa membersihkan sebersih itu, kita harus mengetahui bagaimana prinsip kerja pembersih ultrasonik tadi. Nah, yang pertama, pembersih ultrasonik ini akan menghasilkan gelembung-gelembung cairan pembersih yang terbentuk akibat adanya gelombang ultrasonik bertekanan tinggi. Pergerakan gelembung cairan yang tadi itu menghasilkan gaya yang besar untuk melepaskan kotoran seperti debu, minyak, cat, bakteri, dan jamur yang melekat. Nah, kemudian gelembung-gelembung yang tadi masuk ke celah-celah kecil yang sulit dibersihkan, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pembongkaran pada mesin. Nah, ini merupakan ilustrasi dari gelombang yang ada di dalam alat pembersih ultrasonik. Oke, next ke bahasan selanjutnya yaitu sonifikasi. Apa itu sonifikasi? Sonifikasi merupakan proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan. Nah, bahannya ini bisa berupa larutan atau campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Nah, alatnya itu disebut sonifikator. Nah, tada, ini adalah alatnya, yaitu sonifikator. Untuk fungsinya, sonifikasi ini digunakan untuk produksi nanopartikel seperti nanoemulsi dan nanokristal. Yang kedua, mempercepat ekstraksi atau pengambilan minyak dari dalam jaringan tumbuhan dan pemurnian minyak bumi. Kemudian digunakan juga untuk merusak atau menonaktifkan material organik. Nah, yang terakhir yaitu pengujian ultrasonik. Apa itu pengujian ultrasonik? Sepertinya kata belakangnya selalu ultrasonik ya. Oke, kita bahas ya. Pengujian ultrasonik ini merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji.
Nah, frekuensi gelombang yang digunakan itu sekitar 0,1 sampai 15 MHz. Kemudian bagaimana tekniknya? Nah, tekniknya ialah pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam benda. Kemudian, kerusakan pada bagian dalam benda, ketebalan dan karakteristiknya itu dapat dideteksi. Misalnya, ada kerusakan akibat korosi pada logam. Nah, itu bisa dideteksi oleh pengujian ultrasonik. Keunggulan alat uji ultrasonik yang pertama memiliki daya yang tinggi untuk menembus suatu bahan, yang kedua memiliki sensitivitas yang tinggi, akurat, tidak berbahaya dan mudah dibawa. Nah, ini merupakan alat pengujian ultrasonik ya. Ini ada teknisi yang sedang menguji suatu alat apakah terdapat kerusakan atau seperti apa. Ya, seperti itu adik-adik. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, mohon disampaikan di WA group atau boleh secara personal kontak. Alhamdulillah ya, begitu besar ciptaan Allah yang telah menciptakan sistem yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia, yang Allah berikan telinga untuk mendengar dengan penyusunan yang sangat kompleks seperti yang adik-adik ketahui, sehingga dari penyusunan tersebut kita dapat mendengar suara ini contohnya. Yuk, jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.